Mungkin walaupun cuman dapat medali perak, tapi ini adalah salah satu pencapaian luar biasa menurut saya. Sejarah loh itu. Sejarah. Yang abang bilang tadi, tinju tidak pernah kita lihat. Iya. Yang latihannya itu bukan di satu tempat atau di indoor, lebih ke outdoor. Tapi tiba-tiba masuk final. Masuk final. Selamat datang di Imaginarium. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ciwang di Imaginarium. Kali ini saya kedatangan tamu lagi, salah seorang yang telah mengharumkan nama Konawe di bidang olahraga, Nadir. Ya. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik, Bang. Kayaknya nih masih agak segar-segar saya lihat ini. Iya, segar-segar sakit ya. Sebelumnya saya mengucapkan congratulations buat Nadir. Thank you. Nadir ini adalah atlet olahraga di bidang tinju ya kalau nggak salah. Ya. Kemarin sempat ikut Porda dan Prof. Iya. Pekan olahraga provinsi. Pekan olahraga provinsi dan meraih medali perak kemarin. Itu sejarah loh. Maksudnya Nadir ini memang langsung ke dunia tinju atau memang bagaimana ceritanya bisa langsung ikut di olahraga tinju? Ya. Kalau untuk tinju sendiri sebenarnya lahir dari ini juga sih, Bang, lingkungan juga sebenarnya. Salah satu yang membentuk. Saya kan besar di pasar juga. Terus orang tua juga kan sering nonton tinju. Itu salah satu yang menjadi pendorong juga mungkin ya, pengaruh gitu. Iya. Terlepas dari kenapa harus jadi atlet tinju, salah satu juga itu karena kecintaan dan olahraga ini. Kecintaan sama olahraga. Unik. Kalau menurut saya, kalau di Konawe sendiri unik. Mungkin yang seperti bola, bulu tangkis sudah familiar lah gitu. Kalau tinju sih di Konawe ya kurang Betul. dikenal sama masyarakat, sama familiar. Kebetulan juga atletnya siapa? Ya, betul. Kebanyakan orang begitu. Umur berapa suka olahraga tinju ini? Atau sebelumnya mungkin pernah di olahraga lain atau bagaimana? Ya, kalau umumnya olahraga anak-anak di kampung sih paling bola ya. Bola itu udah paling umum. Tapi kalau untuk tinju sendiri sebenarnya itu karena di masa-masa kecil mungkin ya sering berkelahi itu. Sering berkelahi. Tapi karena mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang ada alurnya yang lebih baik. Mungkin kita punya penyaluran bakat lah, mungkin kita suka berkelahi, ada tempat. Ya, maksudnya ada tempat untuk mengekspresikan. Betul. Nadir juga ini kayaknya tadi saya lihat bawa apakah? Medali. Medali. Iya. Wes. Penuh perjuangan. Iya. Yes. Boleh saya pinjam? Siap. Ini medali yang kemarin ya? Ya. Yang di bawa buton. Mendapatkannya ini, bagaimana perjuangannya kemarin? Gimana ya? Waktu berangkat itu emang namanya atlet kita pasti optimis. Ya. Tapi ketika pasti sampai di sana, kita bertemu, waduh, yang ini yang kemarin lagi yang senior. Pada saat di Kolaka kan kita masih junior ceritanya awal. Iya. Pas ketemu di dia lagi ternyata masih senior itu. Tapi alhamdulillah karena belajar dari pengalaman juga, coba membenah diri, membenah kemampuan, upgrade diri, alhamdulillah bisa sampai ke final. Jadi ini bukan Nadir turun pertama di dunia olahraga tinju. Sudah ikut sebelumnya. Sudah pernah di Kolaka. Kalau di Kolaka kemarin? Cuman sampai di semifinal. Ya. Kalau saya sih melihat kemarin sempat lihat beritanya muncul tinju Konawe. Luar biasa Konawe, sejarah ini. Maksudnya salah satu sejarah buat Konawe, ada atlet tinju yang sudah bisa muncul di permukaan seperti Nadir ini. Ya lumayan lah buat siapa tahu teman-teman yang ingin ikut juga mungkin atau mau gabung. Kalau
tempat latihannya Nadir sendiri? Ya, mungkin bukan hanya tinju saja, Bang. Iya. Maksudnya kalau hampir semua iya. olahraga di sini ya kalau berbicara fasilitas kita agak terbatas. Oh iya. Cuman itu berangkat dari inisiatif saja, Bang. Saya juga kemarin kalau secara sejarah juga sampai samsak pertama itu dari ban mobil. Oh ini mandi. Iya. Oh iya. Mandiri. Jadi ban mobil yang diisi dengan kain dijadiin samsak. Iya. Pada saat itu kan belum bisa beli samsak. Iya, masih di belakang rumah. Masih di belakang rumah betul. Ya, walaupun kemarin alhamdulillah juga ada rezeki sudah bisa beli sarung tinju sendiri, samsak juga, tapi ya itu kembali lagi sarana. Tunggu dulu. Ini sebelum ikut Nadir ini apa? Mengusahakannya sendiri, maksudnya dari tempat olahraga, dari sarung tinju. Oh begitu, jadi bukan serta merta dari ada memang begitu tempat latihan ada. Oh, karena kemarin saya bilang olahraga tempat tinju di mana di Konawe kan, saya bingung. Itu tadi Nadir. Jadi sebelum berangkat ke tinju berarti awalnya latihan sendiri dulu. Ya. Karena ada namanya latihan mandiri. Oh iya, latihan mandiri. Latihan lepaskan. Sebelum dikontrol oleh pelatih, kita yang sudah ada basic sedikit, ya kita olah diri dulu. Oh, nanti diet pegang sama pelatih. Oh, berarti nanti setelah sudah siap baru dibimbing sama pelatih. Biasanya 1 bulan mau berangkat baru pelatih turun tangan. Kurang lebih 1 bulan. Berarti cuma latihan untuk kesananya saja. Iya, betul. Untuk persiapan lebih ke mental mungkin. Kalau tinju ada berapa temannya Nadir kemarin? Kemarin yang berangkat alhamdulillah 7 orang. Oh 7 orang 7, kemarin. Ya. Oh hanya Nadir yang masuk ke final kemarin. Ada 1 orang. Oh ada lagi. Dia juga alumni 2018 sekolah Kak. Oh berarti dia juga masuk final kemarin. Iya masuk final juga. Alhamdulillah. Iya. Sebelumnya kan sempat dengar informasi sebelum ke tinju Nadir juga kan aktif di Muay Thai, tak? Iya, Muay Thai betul. Berarti dari Muay Thai dulu baru ke olahraga tinju ini. Nah, tinju dulu. Oh, berarti tinju dulu. Basic tinju 2018 sekolah Kak. Terus dipanggil diajak masuk Muay Thai untuk mewakili Sultra. Kebetulan pada saat itu kita jadi tuan rumah. Baru lanjut ke ini lagi. Kalau Nadir sendiri lihat potensi cabang olahraga di Konawe, menurut Nadir perkembangannya di bidang yang Nadir ikuti saja seperti tinju. Iya. Kalau bicara masalah kita bicara masalah SDM ya, sebenarnya kita punya banyak potensi kalau mau. Cuman kurang orang yang mau mendorong itu saja. Maksudnya jadi pemantik itu yang kurang. Oh ya mungkin salah satunya juga sarana tempat juga mungkin itu bisa yang perlu jadi diperhatikan. Ya. Itu juga jadi sebenarnya. Jadi saya saja kaget sih dengar tinju Konawe masuk final. Saya langsung berpikir latihannya di mana, tempatnya di mana tuh. Kan biasa kalau tinju kan kita tahu ada sasana tempat ya, kita mengerti lah tempatnya seperti apa. Saya pikir Konawe di mana sasana di sini. Tadinya cari tahu ya baru dapat sekarang. Ternyata latihan mandiri dulu, persiapan sendiri dulu, nanti ke sananya baru persiapkan. Setelah sampai di bau-bau, ya. Perjalanannya kan tidak mudah masuk final. Siap. Lawan pertama yang Nadir ketemu. Lawan pertama itu adalah Muna Barat. Bagaimana ya? Trauma kan jadi dari dulu itu sering, bahkan bukan kita, bukan orang pulau, orang kita sendiri, orang Konawe. Jadi kayak melawan paradigma masyarakat. Katanya orang daratan itu nggak bisa menang sama orang pulau. Oh iya, maksudnya ya saya sudah paham itu ya. Karena mungkin persoalan fisik mungkin. Fisik ya. Ya kalau mentalnya sempat apa ya dibilang itu kayak sempat down. Shock juga ya, terapi shock. Pas lihat badannya lebih besar, perasaan ini ada tatonya lagi kan. Kalau lihat orang bertato kan kesannya sangar kuat. Jadi pas ketemu di atas ring saya tidak pernah lihat muka. Biasa tunduk terus. Cuman pas udah fight, udah kelihatan aslinya.
Oh, baru kelihatan. Pas. Kalau yang di final ketemu siapa? Kan dari penyisihan terus masuk di semifinal. Semifinal ketemu Muna Induk. Oh, Muna Induk. Alhamdulillah menang lagi, baru masuk di final ketemu tuan rumah Buton. Oh, berarti ketemu tuan rumah kemarin. Tapi alhamdulillah sudah membawa pulang. Sorry saya belum kembalikan. Ini penghargaan buat pecinta tinju untuk Konawe yang sudah dipersembahkan sama Bro Nadir. Nadir, ini sedikit sih saya mau cerita-cerita tentang pengalaman tinju toh. Iya. Kalau support dari pemerintah buat khususnya kabupaten lah buat Nadir secara pribadi, ada mungkin support, oh Nadir begini, nanti apakah di ini ya adalah support yang lain lah mungkin. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ini support yang membangun. Ya. Support yang nyata, ya. yang kelihatan di lapangan toh. Bicara support sih banyak kalau keluhan banyak ya, banyak, bukan hanya dari kita, cuman mungkin seperti tadi yang saya sempat bahas sama teman-teman, jadi atlet jangan terlalu manja. Maksudnya kadang memang kita harus butuh pengorbanan. Sebelum kita menuntut pemerintah juga, ya tunjukkan dulu kualitas kita. Maksudnya jangan mau pemerintah dia tidak fasilitasi kita. Maksudnya kalau bisa berkorban untuk dirimu sendiri dulu, itu kan lebih baik. Nanti otomatis kan pemerintah kalau kita juga sudah baik, pasti juga dilihat lah. Pasti dilirik. Pasti juga dilihat. Masa ada atlet yang sudah berprestasi kita tidak lihat. Ya setidaknya panggil minum kopi lah. Iya betul. Ya kalau belajar dari mungkin atlet senior mungkin toh kayak Apriani Rahayu kan kita tidak pernah tahu dulunya dia seperti apa. Tidak ada yang mengira sih Apriani sekarang bisa sampai nasional begitu. Saya membayangkan juga begitu tinju mungkin ke depan. Amin. Tinju itu tidak pernah diperhitungkan. Kayak mustahil lah begitu kan. Iya. Tapi kan tidak ada yang tahu ya, contohnya kayak Apriani Rahayu. Ya kan, ya betul. Itu kan ada proses. Orang Konawe mana sangka ada yang mau jadi pemain sampai dunia. Saya saja baru tahu loh ada tinju di Konawe. Ya, abang saja baru tahu kan. Baru tahu kalau ternyata ada tinju di Konawe. Dan itu bukan orang luar, orang Konawe asli. Iya betul. Kan mungkin biasa ada yang mengharumkan tapi mungkin dia bukan domisili sini. Bawa nama daerah tapi aslinya bukan sini. Iya, kayak banyak sih atlet begitu yang saya temukan. Kalau Nadir sekarang umur berapa? Sekarang ya lumayan berumur ya 28. Masih panjang lah perjalanan. Masih bisa lah. Setidaknya masih bisa berapa pagelaran lagi. Buat Nadir sendiri lagi nih saya mau tanya. Kedepannya untuk Nadir? Kalau ke depan ya seperti mungkin yang abang bilang tadi, mungkin saya masih ambisi saya untuk tadi masih ada. Cuman saya mungkin saya harus bagi dua itu. Saya juga harus memperhatikan regenerasi. Oh iya sih. Saya belajar dari diri saya sendiri bahwa oke lah, mengenal tinju tidak maksudnya tidak membatasi usia kita. Tidak jangan merasa berkecil hati ketika usia yang sudah mungkin di atas 20. Tapi bibit terbaik itu adalah memang di 18, 17, 20. Itu bagus sekali untuk dibibit. Maksudnya berarti masih mau berkecimpung lagi di dunia tinju. Saya niat itu saya sudah tanamkan niat itu untuk regenerasi berikutnya. Sedikit Nadir, saya mau tanya, suka dukanya jadi atlet tinju? Dari sukanya kah dulu atau dukanya dulu? Kita mulai dari dukanya dulu. Nanti tutupnya baru yang suka yang manis-manis. Jadi untuk memang kemarin bagaimana ya perasaannya, semangat juga, sedih juga sebenarnya, karena keluarga juga bilang, saya kan masih sebentar kuliah sekarang. Itu targetnya harusnya wisuda tahun ini. Saya juga kerja sambil kuliah. Jadi memang untuk menjadi seorang atlet itu pengorbanannya ya itu harus memilih. Harus ada yang dikorbankan. Dan saya mengorbankan dua itu, pekerjaan saya yang sudah memberi saya nafkah beberapa bulan di PT kan, pembangunan. Terus kuliah saya juga yang harusnya saya wisuda tahun ini, sampai juga keluarga
ada beberapa unek-unek keluarga. Iya. Kamu untuk apa katanya ikut tinju? Mau jadi apa Mau kamu? jadi apa kamu ikut Mau jadi tinju? petinju om. Maksudnya fokus di kuliah saja kata mereka. Ya. Tapi susah kalau sudah bicara hobi dan bicara jati diri juga kan sebagai. Iya. Sudah. Saya pikir kalau kuliah masih ada kesempatan lah. Kalau kuliahnya di mana? Di Unilaki alhamdulillah. Oh, ini lagi. Oh, berarti sudah tinggal penyelesaian ini Tinggal aja. skripsi. Sudah seperti saja. Boleh saya pesan-pesan sama dosen? Nanti saya yang sampaikan sama dosen. Buat ya. Kalau itu tadi dukanya, kalau sukanya. Ya, itu dukanya. Kalau sukanya sih, ya itu dia. Heeh. Mungkin walaupun cuman dapat medali perak, tapi ini adalah salah satu pencapaian luar biasa menurut saya. Sejarah loh itu. Sejarah. Yang abang bilang tadi, tinju tidak pernah kita lihat. Iya. Yang latihannya itu bukan di satu tempat atau di indoor, lebih ke outdoor. Tapi tiba-tiba masuk final. Masuk final, tiba muncul di berita. Konawe masuk final tinjunya, kan heran juga kita tuh. Betul. Latihannya di mana, tempatnya di mana. Tiba-tiba ada medali. Atletnya yang tidak pernah kita tahu siapa, tiba-tiba ada yang juara. Nah, itu tadi dari segi sukanya ya. Salah satu momen buat kalau saya sih titip sih buat teman mungkin buat orang-orang di Konawe kayak Nadir begini ya sudah mengharumkan nama daerah ya, setidaknya adalah tempat untuk dia berikutnya atau dipermudahkan lah. Amin. Dari segala sesuatu urusannya buat bapak-bapak dosennya Nadir. Mungkin Nadir juga ingin berprestasi di bidang olahraga ya, mungkin dari situ mungkin juga dia bawa nama daerah sama nama kampus juga sih sebenarnya. Ya kan orang bertanya dari mana itu Nir? Di mana kuliah? Oh, kampus Unilaki. Ya salah satunya itu tuh. Oke. Kalau buat teman-teman di rumah mungkin ada yang mau disampaikan buat Nadir. Siapa tahu ada yang mau disampaikan sama mungkin. Ya Mungkin kalau mungkin dari olahraga tinju saja. Ya. Jadi olahraga tinju itu biasa kan orang mungkin bertanya-tanya, tinju itu seperti apa sih? Brutalkah atau seperti apa? Tinju tidak berbeda dengan olahraga lainnya seperti karate. Pada tujuannya kan membela diri. Untuk yang membela diri, dia kan terbagi kan, ada untuk prestasi, untuk kesehatan dan jasmani, dan salah satunya untuk membela diri. Kalau ini teman-teman ingin gabung, maksudnya dengan mungkin Nadir dilihat jadi membawa harum Kono, saya ingin juga gabung. Iya. Gabungnya kemana? Kami ada media. Di Facebook juga ada, di IG juga kami sudah punya. Kalau IG-nya IG saya sendiri, di Ahmed Nadir L. Berarti di situ. Ya, dulu namanya boxing, tapi saya ubah. Oh iya. Alhamdulillah, mungkin nanti saya akan buat lebih lebih spesifik ke tinju lagi. Oh berarti di situ teman-teman bisa kontak kalau mau gabung. Iya. Gabung Di Facebook Tinju Konawe ada. Oh ya, berarti teman-teman bisa gabung kalau misalnya ingin latihan mungkin atau sparring mungkin bisa gabung di Tinju Konawe via sosial medianya ya. Apa ya lagi buat atlet Konawe yang mungkin saya sampaikan buat atlet-atlet Konawe yang berprestasi, selamat atas prestasinya, terus memajukan kabupaten ini dengan prestasi-prestasi. Mungkin itu saja dari saya sih. Thank you buat Nadir yang sudah mau main-main di sini. Sekali lagi congratulations buat prestasinya di bidang tinju. Mudah-mudahan ada penerus-penerus selanjutnya yang bisa mengikuti jejak Nadir, bisa lebih maju lagi daripada Nadir. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu di Imaginarium berikutnya. Action.